A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, cerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu sebagai kecerdasan yang maha agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengenal-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga kami bisa memahami dan mengenal jati diri kami, mengenal dan mencintai jalan pulang kembali, memahami kesejatian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, wabil khusus sahabat kita Kamisan UI. Selamat sore, ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini Waalaikumsalam. kita akan mengulang pelajaran kita yang sudah lalu. Ini kalau nggak salah dulu bulan Ramadan disampaikannya ya, bulan puasa. Sekarang udah berapa bulan ini? Berkaitan dengan kecerdasan jiwa atau kecerdasan spiritual, orang bilangnya kecerdasan spiritual. Tapi dalam hal ini kita akan melihatnya dari apa namanya kacamata atau berdasarkan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menerangkan atau memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan kecerdasan jiwa atau kecerdasan spiritual gitu. Orang bilangnya lebih lebih akrab kecerdasan spiritual biasanya daripada kecerdasan jiwa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, istilah mungkin bisa bisa berbeda ya. Berbicara tentang kecerdasan jiwa atau kecerdasan spiritual, mungkin secara umum kita bisa membuka, bisa melihat di banyak informasi ya, bisa di YouTube, di Google, di internet, banyak lah. Nah, pada saat ini, kesempatan ini kita akan khusus melihatnya dari kacamata Al-Quran. Jadi kecerdasan jiwa dalam terminologi Al-Quran gitu ya, dikhususkan begitu. Dari mana kita mulai ya? Kayak gini, bahwa perjalanan sang jiwa dari mulai levelnya amarah, kemudian
sampai ke mutmainah. Mutmainah itu jiwa-jiwa yang sudah stabil gitu ya. Atau namanya jiwa yang sudah cerdas. Itu memerlukan masa yang sangat panjang. Bisa dikatakan bahwa reaksi kimia atau molekuler yang paling lama usianya di alam semesta adalah reaksi jiwa. Kenapa disebutkan reaksi jiwa? Karena Allah menciptakan alam semesta ini kan dari unsur malaikat atau unsur molekul ya, molekul. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran 124 sampai 125, kemudian surat 8 ayat 9, bahwa malaikat itu ada tiga jenis kan? Ada yang ion, bion, dan super bion. Nah, manusia itu tersusun dari tiga unsur tersebut. Ada ion sebagai tubuh fisiknya, ada bion jiwanya, dan super bion ruhnya. Gitu ya. Nah, artinya bahwa reaksi kimia yang paling lama usianya di alam semesta ini adalah reaksi jiwa. Gitu. Karena jiwa itu akan terus berkembang menuju kesempurnaan. Dan semua jiwa yang ada di alam semesta ini itu berasal dari jiwa yang satu yang disebut dengan nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu adalah nafasnya Allah itu sendiri. Gitu ya. Saya ulang. Bahwa semua jiwa yang ada di alam semesta ini berasal dari jiwa yang satu atau nafsin wahidah. Dan nafsin wahidah atau jiwa yang satu itu tidak lain adalah Allah. Nah, menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh kejadian yang langka dan kejadian yang utama. Ya, ini mesti diulang. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh kejadian yang langka dan kejadian yang utama. Kenapa demikian? Karena ketika sang jiwa berkendaraan menjadi manusia atau ketika jiwa itu menjelma menjadi manusia, maka ia bisa menyempurnakan jiwanya, bisa menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara lahir dan mati berulang-ulang. Nah, dengan jalan berbuat kebaikan, karena kesempatan berbuat baik itu hanya bisa dilakukan secara maksimal ketika sang jiwa itu menjelma menjadi manusia, gitu ya. Nah, sementara ketika dia menjelma menjadi makhluk lain itu kalaupun berbuat baik nggak maksimal gitu. Nah, demikianlah keutamaan, keuntungan ketika sang jiwa berkendaraan menjelma menjadi manusia. Ya, kita lihat misalnya di surat 17 ayatnya 70. Ini kok nggak bisa share ya? Bentar. Komputer file. Nah, dicari dulu ternyata. Bentar. Surat 17 ayat 70 ya. 17, sorry, 17:70. Baca, Pak. Silakan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, Ya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. ya, Berarti ini menjelma jadi apa? manusia. Jadi manusia. Ya, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami akan. ciptakan. Boleh dikatakan bahwa manusia adalah wujud sempurna. Sempurna. Wujud paling sempurna dibandingkan dengan wujud makhluk-makhluk yang lain. Lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan dedemit. Dedemit atau apalah namanya hantu ya kan nggak sempurna ya nggak ada raganya. Nah gitu ya. Jadi menjelma menjadi manusia adalah sungguh kejadian yang luar biasa. Kejadian yang langka dan ini adalah keutamaan. Kelebihan yang sempurna dibanding makhluk lain. Gitu ya. Sebentar. Saya tulis dulu takut lupa. Nah, berikutnya. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat ke-22, 22 ayat 5 sampai 7 bahwa perjalanan jiwa di dalam tubuh itu mengalami perputaran atau istilahnya perkembangan mulai masa anak-anak kemudian bertahap berangsur-angsur menuju dewasa gitu ya. Dan setiap jiwa dalam perjalanannya pasti mengalami suka duka, penderitaan maupun pembebasan. Ya, coba lihat 22 ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Hmm. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oke, gitu ya. Ya, Bahwa perjalanan jiwa di dalam tubuh manusia mengalami perputaran ya. atau penyempurnaan berangsur-angsur dari masa anak-anak sampai masa dewasa. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami peristiwa suka duka, penderitaan maupun pembebasan. 40 ayatnya 67. Diganti Bu, nggak apa-apa kalau batuk.
Enggak, tadi kesulap. Ya, biar nggak Ulang. kesal. Ada yang mau berarti? Udah saya terusin ya deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes manis, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkannya kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ada pengulangan Nah, apa ya? supaya kamu Mm-mm. ujung-ujungnya agar kamu paham bagaimana Mm-mm. jiwa diperjalankan. Mm-mm. Nah, pencapaian kesadaran atau pencapaian kecerdasan yang sampai ke level surga istilahnya, atau yang disebut sebagai jiwa-jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah dan telah kembali kepada Tuhan pun akan terlahir atau istilahnya diutus kembali. Diutus kembali. Karena di tingkat jiwa yang sempurna atau istilahnya di tingkat surga, orang itu sedang menikmati balasan perbuatan baiknya. Sehingga bisa dipastikan dia akan diutus kembali untuk mengangkat jiwa-jiwa yang masih ada di bawah. Juga sekaligus mengangkat derajat kemuliaan dia sendiri. Ya, coba kita lihat suratnya, surat 6 122. 122. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Hmm. Dan apakah orang yang sudah mati ya, Ya. dan apakah orang-orang Hmm. yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Kira-kira buat apa dia dihidupkan kembali di tengah masyarakat manusia, Bu? Orang lain, Halo? terangi orang lain, menolong, Nah, dia lahir kembali dihidupkan bawa apa nih? bawa cahaya Nah, berarti dia hidup kembali di tengah masyarakat manusia untuk apa, Bu? untuk menerangi orang lain supaya orang Nah, lain jadi bangkit juga, jadi istilahnya berbagi berbagi cahaya, cahaya. berbagi cahaya. Bagi Hmm. yang mau menerima cahaya itu, yang Ya, nggak mau ya tetap aja dalam kegelapan, delapan. gitu ya. Ya. Ulangi bahwa bahwa pencapaian kesadaran sampai ke level surga atau sampai ke level jiwa-jiwa mutmainah itu pun akan diutus kembali, akan terlahir kembali untuk tadi berbagi cahaya, ya. Nah, kita bisa lihat di surat Yasin. Boleh gantian Ibu Tiwin, ada Ibu Tiwin? Ada tuh. Ayo Win, Ya, biar berbagi ini, berbagi serak tuh. berbagi cahaya. Ya, berbagi cahaya lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 ayat 1, Yasin. Yasin, lanjut. 36 ayat 2, demi Al-Quran yang penuh hikmah.
Demi Quran yang penuh hikmah. Hikmah. 36 ayat 3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Nah, diutus kembali ya. Ya, Lanjut. 36 ayat 4. Yang berada di atas jalan yang lurus. 36 ayat 5. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Terakhir ayat 6. 36 ayat 6, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Nah, gitu. Jadi ada orang yang diutus untuk memberikan Ingatan. peringatan. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai genom. Genom. Inilah genom yang memiliki variasi dari berbagai makhluk hidup. Karena perjalanan jiwa ini sudah panjang kan? Ya. Bila kita kembali kepada prinsip bahwa semua jiwa, semua makhluk, termasuk manusia, berasal dari sel satu. Begitu kan menurut ilmu biologi. Bahwa manusia termasuk di dalamnya itu diciptakan dari sel satu. Sel satu kemudian dibuahi atau membuahi ya. Sel telur dibuahi sperma kan? Ya. Sel satu tuh. Sel satu yang dibuahi kemudian menjadi zigot. Setelah dia dibuahi, kemudian sel tadi pecah, membelah menjadi dua. Dua menjadi empat. Empat menjadi delapan. Dan begitu seterusnya. Maka dapat diasumsikan dengan jelas bahwa semua terbelah ketika sel sudah dibuahi. Dan gen itu menentukan fungsi juga manfaatnya. Atau bisa dikatakan begini bahwa setiap orang membawa gen masing-masing. Nah, di dalam setiap gen itu ada catatan namanya, Bu. Ada misi jiwanya tercatat di situ. Ya, coba lihat suratnya 5345. 5345. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 45. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ayat berikut. 53 ayat 46. Dari air mani apabila dipancarkan. 53 ayat 47. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati. Berarti berulang nggak, Bu? Iya, Berulang. Berulang ya. Begitu. Ya. Ibu Tewin pulang dari mana serak-serak basah? Nyanyi. lagi agak lupa. Iya, ini kecapean juga nih kayaknya nih. Ya, nggak apa-apa. Nanti ganti lagi yang lain ya. Iya. Iya, kira-kira Titin, titin. kira-kira siapa nih Bu Tiwin setelah ini yang baca nih? Bu Agustin. Ya, Ibu Agustin. Baik, berikutnya ya. Nah, kembali ke penjelasan tadi. Nah, ayat ini juga mengindikasikan bahwa kedekatan antara manusia dengan makhluk lain, ya, sekali lagi, ini juga mengindikasikan bahwa kedekatan manusia dengan makhluk lain, apakah itu dengan tumbuhan, apakah itu dengan hewan, ya, atau dengan manusia yang lain, yang saling bertalian dan bersentuhan. Kenapa satu tadi di atas disampaikan bahwa semua jiwa berasal dari jiwa yang satu. Termasuk gen kita yang sekarang banyak juga dari gen yang satu. Maka wajar ada semacam keterkaitan, semacam kedekatan gitu nggak?
Ada orang yang dekat sekali dengan tanaman. Ada orang yang dekat sekali dengan binatang, apa kucing, burung, anjing, kuda, gajah, dan lain-lainnya kan? Nah, inilah sebenarnya rahasia kesatuan. Satu kesatuan yang satu. Unity in diversity. Kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang satu. Ya, Ya. kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang satu. Itu yang disebut sebagai tauhid. Tauhid. Ya, kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang satu gitu. Walaupun walaupun makhluk diciptakan berbeda-beda, manusia juga diciptakan berbeda-beda, tapi perbedaan itu adalah satu dari sumber yang satu, gitu nggak? Ya. Halo? Ya, ya Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Ya, ini rahasia namanya. Bahwa apa namanya? Ketika ketika perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam pada semua makhluk dilahirkan dari sumber yang sama sebagai realitas tertinggi. Dapat juga dikatakan bahwa alam semesta ini pun merupakan jiwa yang satu. Ya, saya ulang kembali kalimatnya. Kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang satu disebut sebagai tauhid adalah ketika perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam pada semua makhluk dilahirkan dari sumber yang sama sebagai realitas tertinggi. Realitas tertinggi itu disebut sebagai Allah atau Allah atau Allah gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa alam semesta ini pun sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang satu dari jiwa yang satu. Nah, itulah yang sering kita baca suratnya kan? Surat apa kira-kira, Bu? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Ahad. ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakulahu kufuwan Ahad. ahad. Ya, coba lihat ayatnya. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 112 ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwa Allahu ahad. Ahad. Dialah Allah. Dialah Allah yang satu. Ahad itu artinya satu kesatuan yang satu. Satu. Jadi ada satu kesatuan yang satu, ada satu satu. Beda ya. Satu kesatuan yang satu itu ahad. Nanti ada wahid. Wahid adalah satu, satu, satu. Wahid kan? Nah, gitu. Ada ahad, ada wahid. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah, dialah Allahu yang ahad. Ahad artinya satu, kesatuan yang satu. Satu. Ah, terus ayat 2. Allahu Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayat karena 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, segala sesuatu di alam semesta semuanya bergantung kepada Allah tadi. Allah yang ahad. Makanya satu kesatuan. Karena semuanya bergantung kepada Allah tadi. Terus, Ayat 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. kalau beranak dan diperanakan terpisah nggak?
beranak, Terpisah. tidak Kalau beranak Terpisah. dan diperanakan berpisah nggak? Iya, kalau beranak dan Terpisah. diperanakan. Bapak kemana, emak kemana, anak Iya, kemana kan? iya. Tapi dia Nah, tidak. nah, ini kan berpisah nih, bercerai. Kalau Allah Subhanahu tuh nggak bercerai, itu juga Tidak. di situ juga nggak berpisah. Ya, Ya. seperti gumpalan es di lautan. Hmm. Ya, ketika ketika laut menggumpal jadi es, esnya terpisah nggak dari lautan? Enggak. Nggak terpisah kan? Nah, Enggak. gitu. Ayat 4. 112 ayat 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Iya, karena dia bukan seseorang. Hmm. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia karena dia bukan seseorang. Orang. Ya, dia itu apa ya? Gitu. Dia adalah yang ahad, gitu. Yang bergantung segalanya kepadanya. Nah, dia yang ahad itu yang punya sifat kasih sayang. Ya. Surat 2, 163. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, esanya di sini ahad apa wahid, Bu? Wahid. 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 Ya, wa ilahukum ilahun wahid. Kalau wahid, satu, 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 satu. Banyak entitasnya. Ya, saya satu, ibu satu. Masing-masing nih punya satu nih. Tetapi Allah adalah satu. Satunya, satu kesatuan yang satu. Tidak bisa dipisah gitu. Dan Tuhanmu adalah, Tuhannya ilahukum. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, jadi Allah itu punya sifat namanya Rahman, Rahim. Rahim. Sehingga kualitas jiwa seseorang itu bisa diukur dengan sifat kasih sayangnya dia. Sejauh mana dia punya sifat Rahman, Rahim di dalam dirinya. Semakin dalam sifat Rahman Rahimnya, berarti semakin tinggi kualitas jiwanya seseorang. Atau gini, semakin dekat dia dengan Tuhannya, maka semakin dalam juga rasa kasih sayangnya. Gitu ya. Makin jauh dari Tuhan, makin zolim. Makin jauh dari Tuhan, makin bengis. Makin jauh dari Tuhan, makin makin tidak berguna dalam hidupnya gitu ya. Nah, coba lihat 1996. 1996. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 1996. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, gitu ya. Semakin dalam rasa kasih sayangnya, maka semakin dekat dia dengan Tuhannya. Jika ingin lebih dekat dengan Tuhannya, maka mesti ditumbuhkan rasa kasih sayangnya, gitu bahasanya gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa gen itu sangatlah kecil. Kita bicaranya gen ya. Gen itu sangat kecil. Kecil. Nah, seberapa kecilkah dia? Seperti ruh dan jiwa manusia yang digambarkan memiliki ukuran 1/10.000-nya ujung rambut, ya Bu. Nah, kebayang nggak? Ujung rambut dibagi 10.000, jadi sekecil apa, Bu? Ujung rambutnya segede apa, Kang? Ya, Mikroskop. lama. Nggak kelihatan juga, udah hilang, udah nggak ada lagi wujudnya, Bu.
Iya, iya. Nah, ya, jiwa dan ruh itu lebih kecil lagi dari itu gitu. Hmm. Nah, sehingga ruh dan jiwa itu tidak bisa terdeteksi dan juga nggak bisa dilihat pakai mikroskop. Oh, Kenapa? Karena ruh dan jiwa itu masuk kepada super bion. Ya, bion atau super super iya. bion. Yang masih bisa dilihat dijangkau oleh mikroskop itu adalah yang ion. Kalau yang ion masih bisa ditelusuri, Bu. Tapi ketika kita bicaranya ruh dan jiwa gitu, itu sudah tidak terdeteksi. Kalau gen masih bisa terukur tuh ada gambar seperti pitanya kan gitu kan? Nah gitu. Itu kalau kalau gen masih bisa terdeteksi itu pun mesti pakai mikroskop Oh, gitu. Nah, kode genetika yang tersusun oleh lebih dari 3 miliar huruf-huruf, Bu. Atau 3 miliar kode. Ibu bayangkan nggak? Makhluk yang sangat kecil, ukuran kecilnya 1/10.000 ujung rambut. Ternyata gen itu punya kode. Nah, kode genetik itu tersusun oleh 3 miliar huruf-huruf sandi. Itu kata Profesor Kazuo, Bu, yang meneliti. Nah, semua berukuran mikroskopik dan memiliki berat hanya 1/200 miliar gram. Oh, susah ngegamarinnya. Coba iya. bayangin. Jadi si Nggak gen bisa tadi, bayang. si genetik tadi, Bu, ya, itu Mm-mm. ukurannya 1/10.000 ujung rambut. Good. Nah, yang 1/10 ujung rambut itu tersusun dari 3 miliar huruf-huruf sandi. Iya. Ya, dan punya berat berapa beratnya? 1/200 miliar gram. Gram. Ya, lebarnya lebarnya satu per 500.000 milimeter. Ya, udah nggak kebayang Oh, deh. udah tuh kayak apa? Nah, nah, apa namanya si gen tadi, si genetik tadi Bu, yang tersusun dari 3 miliar kode itu huruf, jika ditarik, direnggangkan nih, direnggangkan, itu bisa punya panjang sampai 3 meter. Eh, 3 meter. Ya. Tapi nggak kelihatan, kecil banget 3 meternya. Ya, itu menurut riset dari Profesor Kazuo, Bu. Nah, Kazuo membantu kita membayangkan betapa kecilnya gen atau DNA. Ah, DNA manusia. iya. Nah, jika kita bisa mengumpulkan seluruh gen populasi manusia di dunia nih, Bu, seluruh populasi, apa namanya, gen seluruh populasi manusia di seluruh dunia dikumpulkan nih. Semua ya, 8 miliar lah. Jadi seluruh gen manusia di muka bumi dikumpulkan. Nah, itu akan hanya bisa bukan membentuk ya. Itu sama dengan sebutir beras. Ya ampun. Sebutir beras. Jika semua gen manusia dikumpulkan nih, itu hanya sebesar butir beras. Hanya sebutir beras. Sebutir beras dibagi 8 miliar nih. Jadi segede apa tuh? Itu hanya untuk membayangkan aja betapa kecilnya gen atau DNA. Nah, dalam setiap masa itu dipastikan selalu ada penciptaan
ada peleburan, ada kematian, ada kehidupan. Gitu ya. Ya. Jadi penciptaan, peleburan, kematian, kehidupan itu terus terus berputar atau berjalan. Mati, mati, hidup, mati, hidup. Ya awal, akhir. Karena akhir segala sesuatu awal dari sesuatu yang lain. Ya, kematian sesuatu adalah kelahiran yang lain. Lain. Ini akan terus berjalan. Dan itu permanen. Permanen tanpa henti. Nah, orang menyebutnya sebagai evolusi kehidupan. Ya, evolusi kehidupan sel di dalam tubuh yang akan terjadi adanya regenerasi sel. Ada sel yang mati, kemudian berikutnya juga ada sel yang hidup. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Itulah penciptaan terus menerus. Allahu la ilaha illahu hayyul Qayyum. qayyum. Gitu kan ayatnya? Surat 2 ayatnya berapa? 255. Nah, ayat kursi. Si. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak Terus, mengantuk, terus, menerus. Terus menerus. Nah, mengurus. berhenti nggak? Kalau terus menerus berhenti nggak, Bu? Enggak. Nah, gitu. Lanjut. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini dibaca ulang-ulang nggak ngerti apa maksudnya ya. Biasanya ayat ini dibaca buat ngusir jin. Buat ngusir apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Iya. Iya, kan buat Allah. kusir jin. Iya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ya, terus menerus berarti kan tanpa henti. Iya. Nah, paradigma ini juga menjelaskan terjadinya penciptaan dan peleburan yang sifatnya siklus. Iya. Semua DNA dari seluruh populasi manusia di dunia yang saat ini berjumlah kurang lebih 7 sampai 8 miliar. 7 sampai 8 miliar ini riset sebelum COVID, Bu. Ya. Banyak yang mati. Nah, iya. Dilansir dari situs resmi United Nation, Bu. PBB. United Nation ya. PBB ya. Iya. Nah, PBB lah. Pada tahun 2011, nih menurut risetnya PBB nih, tahun 2011 jumlah penduduk dunia itu hampir mencapai 7 miliar. Itu 2011, Bu. Ya, 2011 populasi manusia itu hampir mencapai atau sudah mencapai 7 miliar. 2016 7,4 miliar. 2020 itu mencapai 7,7 miliar. Nah, sekarang 2025
Apa Empat. 2025, 24. Hmm. 25 tahun Hampir, depan ya. Hampir dikit lah. lagi. Sekarang 2024 kira-kira berapa ya? Hampir 8 miliar lah ya. 8 lah, iyalah. 8 miliar lah kalau lihat perkembangan kayak tadi. Nah, kata riset PBB tadi diperkirakan nih pada tahun 2030 2030. 20.000 2030. 2030 kejauhan loncatnya. Hmm. Diperkirakan di tahun 2030 maka populasi bumi atau dunia diperkirakan 8,5 miliar. Jadi berapa per tahunnya kira-kira? Ya, 8,5 miliar penduduk. Dan 2050 diperkirakan bisa mencapai 9,7 sampai 10 miliar, Bu. Hmm. Ibu bayangkan ini luas bumi, daratannya dibagi 10 miliar penduduk, Bu. Seorangnya dapat berapa meter jatahnya tuh? Ya, makin makin Dua berat kali nih, makin, 1 meter, Kang. makin berat nih kehidupan, Bu. Iya. Ya, orang berarti tidak hanya berebut tanah, Bu. Berebut lahan, Karena berebut sumber air, berebut sumber makanan, berebut-rebut, banyak rebutannya. Kira-kira, Bu, akan terjadi apa tuh? jangan Chaos. lupa ya. Chaos kan? Ya, Iya. ya udah bencana gitu. Jangan punya anak deh. Ya, Tapi Cucu-cucu. kan katanya 2030 katanya Indonesia bubar, Kang. itu kan perkiraan. Jika kan Hmm. kan ada hukum sebab akibat. Kibat. Apakah tahun 2050 Indonesia masih ada? Apa udah ganti nama? Kita nggak tahu kan, Bu? Hmm. Iya. Ya, bisa saja nanti Indonesia pecah lagi menjadi beberapa negara kan? Iya. Sumatera Banget sendiri deh. misalnya, nah, Kasihan Kalimantan anak sendiri, cucu. Jawa sendiri. Kan kita juga nggak pernah tahu. Dulu kan nggak ada Indonesia, ya kan? Ya begitulah peradaban manusia diputar, silih berganti. Ya kan gitu kan, Bu? Watil kal Iya. ainu nudawiluha bainan nas. Begitulah peradaban manusia akan diputar, Bu. Naik, turun, ada, hilang, muncul gitu kan. Hmm. Ya. Nah, begitu. Nah, tadi Hmm. si manusia yang 8 miliar tadi, Bu, jika diakumulasi menjadi satu dikumpulin, ya hanya satu butir beras aja gitu. Saking kecilnya DNA Ya. atau tadi gen namanya. Nah, terkait dengan gen yang dibangkitkan dari seluruh proses kehidupan, ribuan bahkan jutaan kali kehidupan, aduh, gimana ngebayanginnya, Bu? Ya, Bayangin. gen yang dibangkitkan dari seluruh proses kehidupan ribuan bahkan jutaan kali kehidupan, maka gen merupakan cetak biru dari kehidupan manusia yang timbul dari satu generasi kehidupan ke generasi kehidupan selanjutnya. Ya. Dan sel adalah satu unit yang menjadi dasar prinsip seluruh makhluk hidup. Hidup. Ya, nah kita tidak tahu persis dan tidak bisa memastikan ada berapa banyak hidup, spesies makhluk hidup yang hidup di bumi. Walaupun beberapa sudah dianggap Nah, punah. punah kan, gitu. Berapa jumlah spesies makhluk hidup di air? Berapa jumlah spesies tumbuhan dan pepohonan di bumi?
Berapa jumlah spesies yang kecil? Serangga, reptil, spesies burung, spesies binatang buas, termasuk spesies manusia. Siap. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlahnya. Coba kita buka ayatnya, surat 659. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Gaib itu juga berarti sesuatu yang tidak terjangkau panca indera. Gaib juga bisa berarti sesuatu yang kita belum tahu hal itu. Gaib berarti kita belum jumpa dengan dia, belum tahu juga sama ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Seperti tadi, misalnya tadi, berapa contohnya berapa jumlah spesies makhluk hidup di air? Gaib kan? Berapa jumlah spesies tumbuhan? Gaib. Berapa jumlah spesies pepohonan? Gaib. Berapa jumlah spesies makhluk kecil, reptil, burung, termasuk berapa jumlah spesies manusia, ras manusia, etnis manusia. Nah, itu namanya gaib karena kita belum tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Kenapa? Karena dia ketika menciptakan sesuatu tidak terpisah dari dia kan? Dan dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia juga maha tahu. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis, tercatat dalam kitab yang nyata. Sampai sini binun? Sampai sini binun nggak? Binun nggak? Banget. Ya kan kita lagi belajarmu cerdas kan? Insya Allah, Bismillah. Makanya Insya Allah, bismillah. pelan ya. Pelan. Oke, lanjut. Nah, ini hanya sebuah perkiraan. Karena kita tidak ada yang tahu persis. Ya, diperkirakan jumlah spesies di bumi saat ini berkisar antara 2 juta sampai 1 triliun. Selisihnya jauh amat. Jauh banget. Selisihnya jauh amat. Oh. Ya, diperkirakan spesies di bumi berkisar dari mulai 2 juta, Bu. Paling tidak. Sampai 1 triliun. Jauh banget. Lebih dari 1,7 juta, lebih dari 1,7 juta, diantaranya sudah didokumentasikan. Jadi kalau kita searching nih, spesies makhluk di bumi, jreng. Nah, itu sudah tercatat sekitar 1,7 juta spesies ya. Nah, lebih dari 99 dari semua spesies yang jumlahnya lebih dari 5 miliar dan pernah hidup diperkirakan sudah punah. Punah loh, Bu. Yang udah punah 5 miliar. Kan tadi di atas coba spesies di bumi
atau jumlah spesies di bumi diperkirakan kan berkisar 2 juta, antara 2 2 juta kan? juta sampai 1 Kenapa 2 triliun. juta? Karena 1,7 juta sudah Sudah didokumentasikan. didokumentasikan. Nah, sisanya kan tadi jumlah diperkirakan kan 1 triliun tuh, Bu. 1,7. Banyak Iya. banget. Nah, apa namanya? Lebih dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi itu diperkirakan sudah punah. Punah. Sekarang gini yang deket-deket lah. Yang deket-deket, Bu. Masih ada nggak badak cula 2? Masih Masih ada tinggal ya? beberapa. Tinggal Tinggal beberapa. Kalau ini tinggal nggak, dikit. ya kalau tidak dibudidayakan bisa punah nggak? Bisa. Badak putih Mau Afrika Jawa, punah. Ah? Harimau Badak Jawa. putih Afrika Harimau Jawa, punah. harimau Jawa, badak udah mulai mau punah Kerbau nih. Jawa. Ah, Hmm. udah nggak ada Dodo, nih. dodo, Apa? burung dodo, Burung Dodo, apa? udah nggak namanya dodo, Baru dengar. udah mulai punah Kunang-kunang, nih. dodo, Nang Udah mulai punang punah nih ada. terus. Iya, moa, jarang, Mbak. burung moa, Hah? banyak lah. banyak Nang yang udah mulai punang punah, Bu. masih. yang udah hilang dinosaurus. Udah Iya, lama itu itu, udah Bu. pasti. Udah lama itu. Yang deket-deket aja, Bu. Udah deket-deket nih. Udah mulai hampir punah. Ada tinggal 1, 2 gitu kan. Nah, itu ternyata kata peneliti itu hampir 5 miliar spesies sudah punah, Bu. Banyak banget yang udah punah nih. Dan apa resikonya, Bu? Ketika makhluk hidup di bumi mulai punah, maka perjalanan jiwa terhambat. Terhambat karena kan semua jiwa mesti diperjalankan menjadi semua nama. Nah, ketika satu spesies hilang yang mesti nunggu muncul lagi, entah entah peradaban keberapa, Lah, gitu. mati jadi Prosesnya, orang dong. prosesnya jadi makin lambat. Iya. Sesuatu yang Makanya, sedang di makanya proses pemurniannya. pemurnian jiwa, proses penyempurnaan jiwa jadi tambah lambat, Bu, karena terhambat Tahan ya. oleh punahnya makhluk tadi gitu. Ya, satu Jadi jalan Bisa- kepotong, panjang. beberapa dimensi hilang. Makanya Antre panjang. makanya Iya gitu. tolong jangan apa jangan Rugi, melakukan rugi sekali. kerusakan di bumi ya. Gitu syukur-syukur Ya, bisa mengembalikan spesies lagi, Bu. insya Allah. Nah, contoh gini, Syukurlah kita manusia. ya contoh gini, contoh gampang. Misalnya kita beli sebidang tanah, katakanlah 5 hektar, tanah gersang, Bu. Oke, ini contoh. 5 hektar tanah gersang. Kemudian kita buat di situ sebagai kebun, dibikin sebagai hutan, dibikin sebagai ini, Bu. Itu coba perhatikan, ketika kita nanam pohon, nanti tumbuh rumput, tumbuh macam-macam tumbuhan. Nah, ketika pohon ditanam, rumput tumbuh, nanti muncul tuh binatang tuh, Bu. Betul nggak? Perhatikan coba. Yang tadinya nggak ada jadi nongol tuh. Cacing nongol, kelabang nongol, ular nongol, burung datang, kupu-kupu hadir, ya Bu ya. Terus begitu. Nah, begitu cara mengembalikan bumi supaya kembali muncul lagi tuh makhluk-makhluk yang tadi dianggap sudah punah gitu. Ya, jadi mari kita lestarikan bumi ya dengan cara menanam. Salah satunya ya. Oh, Jangan merusak. Oke, lanjutin ceritanya. Nah, tadi kan perkiraan spesies di bumi. Nah, jumlah total tumbuhan berbunga ya, yang berhasil sudah diidentifikasi itu mencapai 369.000 spesies. Itu yang sudah diidentifikasi. Tumbuhan berbunga 369.000. Walaupun kita hanya tahu beberapa biji kan, beberapa buah anak tumbuhan berbunga. Sekitar 2.000 spesies tumbuhan berhasil diidentifikasi setiap tahun di seluruh dunia, Bu. Jadi setiap tahun 2.000 teridentifikasi. Mungkin sekarang udah nambah ya gitu. Itu penelitian penelitian Willis ya, tahun 2017. Nah, kalau kita nyari tahu ke situs lipi.go lipi.go.id itu di dalam artikelnya pernah menulis tahun 2015
keanekaragaman spesies flora sudah tercatat. Ya, 1.500 spesies alga, tumbuhan ya, tumbuhan berspora. Kemudian 80.000 spesies jamur sudah terdeteksi. 595 spesies lumut. 2.197 spesies paku. Paku-paku ya, pakuan. Kemudian 30.000 sampai 40.000 spesies tumbuhan berbiji. Itu sudah teridentifikasi. Tetapi nggak tahu masih ada apa enggak tuh tumbuhannya. Iya. Lebih dari 1,5 juta. 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan. 1 juta diantaranya serangga. Tetapi diperkirakan lebih dari 7 juta spesies hewan itu secara keseluruhan dari 7 juta hanya baru 1,1 juta baru apa namanya dideskripsikan gitu, Bu. Dan kita tidak akan sanggup nyebut satu-satu namanya. Bingung nyebutnya apa. Nah, kalau juga kita merangkum laman Science School ada sekitar 3,04 triliun pohon di planet bumi. Dan itu mencakup 31% dari permukaan tanah dunia. Tapi informasi terakhir, Bu, bahwa pohon di bumi sekarang nih sudah tidak lagi bisa sudah tidak sanggup mensuplai kebutuhan oksigen manusia. Ibu bayangkan bahwa jumlah pohon di bumi atau pepohonan di bumi sudah tidak lagi sanggup mensuplai keperluan oksigen manusia. Asumsinya gini, eh, apa namanya satu pohon besar bisa mensuplai 3 keperluan manusia gitu. Jadi pohon yang besar itu bisa mensuplai keperluan oksigen 3 orang. Kalau pohonnya kecil, ya 1 orang butuh 3 pohon. 1 orang butuh 3 pohon untuk keperluan oksigen. Tapi kalau pohonnya besar bisa mensuplai 3 orang kebutuhan oksigen. Katakanlah kalau di dunia sekarang ada tadi berapa? 8 miliar ya. 8 miliar manusia. Kalau pohon besar sudah nggak ada, Bu, yang ada pohon-pohon kecil berarti 8 kali 3 kan? 8 kali 3 berapa? 24. Ya. 24 miliar pohon. Jadi diperlukan 24 miliar pohon di bumi untuk bisa mensuplai keperluan oksigen. Nah, sekarang apakah ada 24 miliar pohon di bumi, Bu? Sementara hutan Kalimantan sudah gundul. Hutan di Papua sudah mulai gundul. Hutan di Sumatera sudah mulai gundul. Padahal Indonesia terkenal paru-paru dunia. Bagaimana hutan Amazon? Bagaimana Afrika? Coba, Bu, kira-kira. Makanya wajar udara makin panas. Ya, kita aja hidup di Jakarta, di Bogor udah mulai rebutan oksigen ya, Bu ya. Ya. Sudah tidak sejuk lagi, betul nggak? Ya, ketika udara sudah tidak lagi sejuk, itu berarti apa tuh kira-kira? Oksigennya berkurang. Perubahan cuaca, Berarti perubahan cuacanya, apa? perubahan Daerah, cuaca, oksigen sudah perubahan warna. berkurang. Banyak faktor ya. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang sudah kita lakukan sebagai sumbangsih kehadiran kita di bumi, Bu? Untuk keperluan oksigen aja dulu. Belum nanti air lagi. Kenapa? Karena oksigen keperluan paling utama dibanding semua keperluan, Bu. Ya, 3 menit saja manusia tidak menghirup oksigen, mati. Betul nggak? Maka kata Nabi,
sedekah paling utama, amal jariah paling utama adalah menanam Menanam pohon. tanam pohon. Kenapa? Karena pohon memproduksi oksigen dan oksigen sangat diperlukan bagi kehidupan manusia khususnya ya. Belum nanti rebutan dengan binatang nanti, Bu. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini mulai mulai mikir nih ya. Nah, para ahli nih para ahli berpendapat kembali kembali kita bicara masalah kecerdasan ya. Para ahli berpendapat bahwa kecerdasan yang digunakan manusia rata-rata baru sekitar 10 sampai 12% dari kecerdasan otak manusia yang dimanfaatkan, Bu. Ibu bayangkan coba. Ya, saya ulang. Ini para ahli ya. Para ahli berpendapat bahwa kecerdasan yang digunakan manusia rata-rata baru sekitar 10 sampai 12% dari kecerdasan otak manusia. Termasuk di dalamnya ada Einstein, ya, ada Tesla, ada Habibie, ada siapa lagi tuh yang cerdas-cerdas tuh. Itu baru sampai 10 sampai 12. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang nggak pernah mikir nih? Otaknya masih orisinil gimana tuh? Halo? Iya, Pak. Nggak pernah dipakai, jadi orisinal semua, Pak. Orisinal. Kenapa rata-rata orang itu malas mikir, diajak mikir tuh nggak mau. Berarti otaknya masih orisinil. Ya, yang udah menggunakan maksimal aja itu baru 10 sampai 12%, Bu. Itu berarti, Bu, masih ada 88% kemampuan otak yang tidak digunakan atau belum digunakan untuk sampai dikatakan sempurna. Nah, berarti selama ini 88% kemampuan aktivitas otaknya masih berupa sel genetika yang masih dorman. Dorman itu tidak aktif. Dan dalam bentuk apa? Ruang kosong atau hampa, belum ada isinya. Bila mengacu kepada tingkat kecerdasan atau kesadaran, maka di tahap kemampuan otak manusia ini bisa bisa juga baru pada tingkat tahap namanya apa namanya? Kan gini, digunakan, tertutup, mengkerut, kuncup. Kalau digambarkan, Bu. Kalau otak itu seperti bunga ya, ada yang sudah ada yang sudah digunakan, mulai mekar nih. Ada yang masih tertutup, ada yang mengkerut, ada yang masih kuncup gitu. Kalau mekar mungkin sekian persen ya. Kalau mekar itu sudah berkembang berarti. Nah, kebanyakan orang otaknya apa? Mengkerut, mengkerut. Kuncup aja belum, kuncup aja belum. Masih kerut gitu. Belum belum jadi kuncup-kuncup acan gitu bahasanya. Apalagi apalagi mekar. Mekar seperti apa tuh namanya itu kalau tumbuhan di air itu Blossom, ah, blossom, Teratai. blossom blossom. blossom blossom kayak teratai kan. Nah, itu sudah mekar namanya itu. Maka bila mana kemampuan itu benar-benar dimanfaatkan, katakanlah jangankan 100% lah, 50% aja ya. Waduh, kira-kira gimana tuh? Itu Mindahin sebenarnya planet. Di film apa itu Kang ya? ya itu Ada orang di nyebutnya film apa? ya? Super consciousness kan gitu. Dan itu bisa mencapai Holy Spirit gitu. Ya orang udah bisa mengendalikan semesta sih sebetulnya. Ya dengan 10-12 aja bisa membuat dunia seperti ini gegernya kan gitu. Nah, berarti ada energi spirit yang sia-sia. Ada energi spirit yang sia-sia yang belum atau tidak digunakan.
mencapai sekitar 88% sebagai ruang hampa, dorman atau tidak aktif. Tapi tapi kita boleh berapa namanya? Berharap, punya punya optimis ya. Bisa saja esok hari itu gen gen itu diaktifkan. Gen itu diaktifkan. Ya, kalau sudah aktif, wah udah luar biasa nih. Tapi nanti sebanding lurus dengan akibatnya ya. Ya, karena sebanding lurus Berbagi dengan dua, Pak. Berbagi dua. ya sebanding lurus lah. Semakin pintar, Berbagi semakin dua. canggih, maka resiko bencananya pun ya seimbang lah. Lebih Tapi gede. kalau kita melihat ayat, kecerdasan manusia hari ini tidak akan sampai sepersepuluhnya manusia dulu. Ya, Ya, kenapa? Karena jauh. kerusakannya pasti akan lebih parah gitu. Kira-kira begitulah. Nah, dalam bahasa sufinya mukasyafah. Mukasyafah itu orang yang sudah terbuka, terhubung dengan semesta, terhubung dengan sang laha tadi. Oke, Atau yang chef. dengan mukasyafah atau namanya sidratul muntaha, kesadaran tertinggi gitu ya. Nah, kita bicara kecerdasan ngalor ngidul kemana-mana, ternyata DNI itu hanya kombinasi 4 bahasa. Itu si DNA itu ternyata hanya kombinasi dari 4 bahasa. Adenin, timin, sitosin, dan guanin. Ditambah dua untaian yang tersusun dari gula dan fosfat. Itu doang, coba bayangin Bapak Ibu. Hanya basa adenin, timin, sitosin, dan guanin. Ditambah gula dan fosfat. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bisa menyimpan begitu banyak data gitu. Nah, kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat, bagaimana ternyata Quran menjelaskan tentang kecerdasan ini. Orang nyebutnya kecerdasan semesta, boleh. Kecerdasan jiwa, boleh. Kecerdasan spiritual juga nggak apa-apalah istilahnya ya. Coba kita lihat ayat ini ya. Nah, suratnya surat 698. Ini 659 nih. 98. Boleh ganti Bu, nggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Perhatikan kalimatnya nih. Dan dialah yang menciptakan kamu. Wahuwaladzi angsha'akum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakanmu. Menciptakannya tidak menggunakan ja'ala, tidak menggunakan kholako, tidak menggunakan fatoro, tapi menggunakan nasya'a. Ya, oh nanti mesti dijelasin apa bedanya kholako, ja'ala, fatoro ya Bu ya. Ansya'a. Dialah yang menciptakanmu ansya'akum min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, dari diri yang satu. Nafsin wahidah itu tidak lain tidak bukan adalah sang laha atau Allah itu sendiri. Famustaqarrun wa mustauda, maka bagimu ada tempat dan ada tempat menetap dan tempat simpanan. Ini apa maksudnya nih? Famustaqarrun wa mustauda. Maka bagimu ada tempat menetap dan juga ada tempat simpanan. Ini mesti diurai di ayat yang lain adanya. Sesungguhnya telah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang yang paham. Liqaumin yafqahun. Bagi kaum yang paham. Bagi kaum yafqahun itu
paham mendalam gitu. Namanya fakih. Ilmunya fikih namanya. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Karena dia pahamnya mendalam, dia bisa membuat ilmu terapan gitu. Namanya ilmu fikih, jadi terapan kan? Nah, orang yang sudah bisa membuat rumus ilmu terapan, itu berarti namanya yafqahun. Ya. Berarti hanya orang-orang yang punya pemahaman yang mendalam, yang bisa memahami hal ini. Ya, halo? Ya. Ya, Oke, ya, halo. lanjut, Fokus. Siapa? lanjut, lanjut, lanjut. Yang kedua nih. Apa yang pertama tadi? Bahwa eh, semua jiwa berasal dari jiwa yang satu. Prosesnya nasa'a atau angsha'akum gitu ya. Diciptakannya menggunakan kata-kata nasa'a. Yang kedua, bahwa Allah juga adalah sebagai ruh. Jadi Allah adalah sang ruh itu sendiri. Dan ruh Allah adalah rahmat di alam semesta. Karena alam semesta juga adalah ruhnya Allah. Kita lihat ayatnya. 12:87. 12:87. Bu, mau ganti yang lain, Bu? Ini yang Bapak belum baca yang Bapak. Silakan Bapak-bapak. Ya, monggo. Saya kan, So, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku, pergilah kamu. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. oke. Rauhillah. Palatai asu min rauhillah. Rauh diartikan apa di sini? Rahmat. Rahmat. Ya. Innahu la asu min rauhillah. Tidak ada yang berputus asa dari ruhnya Allah. Ruhnya Allah diartikan sebagai rahmatnya Allah. Allah. Jadi gini, Allah adalah pemilik ruh. Allah adalah sang ruh itu sendiri. Ruhnya Allah juga berarti rahmatnya Allah. Berarti alam semesta ini juga adalah rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah berarti jelmaan ruh, Ruhnya. Ya, Allah. oh, ruhnya Allah. jelmaan ruhnya Allah. Allah. Coba gabung dengan yang pertama tadi. Bahwa yang pertama diingat lagi ya supaya bisa bedain nih. Bahwa semua jiwa di alam semesta itu berasal dari jiwa yang satu. Satu. Nafsin wahidah. Nah, tidak. Berarti jiwanya siapa? Dari jiwanya siapa? Allah. Allah. Jiwanya Allah. Nah, alam semesta ini adalah perwujudan ruhnya Allah. Allah. Oke? Nah, sang jiwa-jiwa tadi, setiap jiwa itu menempati makhluk di alam semesta. Semesta. Dan prosesnya itu bertahap. Makanya setiap jiwa akan mengalami berkendaraan menjadi semua nama Semua nama. untuk sampai kepada kesempurnaan. Nah, Sempurnaan. ketika ada satu makhluk punah, maka perjalanan jiwa menjadi terhambat. Terhambat. Maka jangan pernah membuat kerusakan di bumi, apalagi sampai memusnahkan suatu makhluk hidup. Hidup. Kenapa? Karena perjalanan jiwa akan terhambat di situ. Jadi sang jiwa akan menempati, menyatu dengan ruhnya Allah dalam bentuk alam semesta. Semesta. Ya, makanya uh,
apa namanya, ketika orang bertanya tentang ruhnya Allah, ruh itu urusan Tuhan dan tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. 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 Contoh gini, berapa banyak spesies di bumi kita hanya tahu dikit. Berapa spesies tumbuhan kita hanya tahu sedikit. Jadi hanya sedikit sekali kita punya pengetahuan tentang semesta ini. Itu baru yang ada di planet bumi, belum di planet yang lain, belum di galaksi yang lain, belum di sono, belum makin lama makin makin balueng kan? Apa balueng? Bingung. Pusing. Makin Pusing. balueng, makin pusing, masih makin banyak nggak taunya kan gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Yang Iya. ketiga. Ternyata untuk jadi cerdas pusing juga ya. Aduh. Nah, karena Allah adalah sang jiwa yang menciptakan jiwa-jiwa gitu ya. Dan Allah adalah sang ruh. Naruh tadi menjelma menjadi alam semesta. Maka proses penciptaan awal semua jiwa termasuk penciptaan langit dan bumi tidak dipersaksikan. Lagian siapa yang mau menyaksikan? Karena belum ada yang diciptakan. Ya, kenapa tidak dipersaksikan? Karena proses tersebut adalah awal. Awalmu awal. Asalmu asal. Terjadinya pecahan-pecahan jiwa dari jiwa yang satu menjadi jiwa-jiwa yang lain. Ya, itu sebabnya mengapa di awal cerita saya suka berdoanya begitu. Gimana berdoanya? Ya, doanya begitu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, kecerdasan maha agung ada di setiap ruang kosong di semesta ini yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Kenapa? Karena kita ini kan pecahan-pecahan dia gitu. Tetapi kita bukan dia. Ya. Gitu ya. 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 Nah, langit dan bumi itu perwujudan ruhnya Allah. Sementara jiwa tetap namanya jiwa. Nah, jiwa inilah yang menempati raga dalam bentuk semesta tadi. Makanya setiap jiwa akan berkendaraan menjadi semua nama, semua makhluk di alam semesta ini. Dari kendaraan yang paling sederhana sampai yang paling canggih dalam wujud manusia. Ya. Iya. Gitu ya, ini ayatnya. Penciptaan langit, bumi tidak dipersaksikan. Saksikan. 1851. Lanjutkan. Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai Allah. Ya, karena semesta ini perwujudan dari rauhnya Allah, ya, maka semesta ini punya kecerdasan. Dasar. Saya ulang, ini baru ngomong kecerdasan lagi nih. Ya. Karena alam semesta ini merupakan perwujudan dari rauhnya Allah, maka semesta ini punya kecerdasan. Karena punya kecerdasan, maka semesta ini punya sistem yang teratur, punya keteraturan. Nah, keteraturan alam semesta ini disebut sebagai sunnatullah. Gini gampangnya dah. Bapak, Ibu, dulu kita diciptakan dari sel
Tuh, Satu. betul nggak? Sel satu Ya. pecah jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi delapan. Delapan jadi 16. Sekarang jumlah sel dalam tubuh kita jumlahnya triliunan. Pertanyaannya, bagaimana setiap sel tahu sholatnya? Bagaimana setiap sel dalam tubuh yang pecah tadi tahu jalannya? Bahwa dia harus jadi hidung, jadi mulut, jadi kuping, jadi jantung, jadi paru-paru, jadi usus, jadi tulang, jadi saraf, jadi darah, jadi segala macam. Bagaimana dia tahu kalau nggak cerdas? Sistem. Karena semuanya sudah punya kecerdasan sendiri. Dan si sel itu tahu kapan jadi gigi dan kapan dia berhenti. Jika dia nggak punya kecerdasan, Bu, coba gigi nggak ada berhentinya. Gimana urusannya nih? Ya, sementara sel yang jadi kuku, instruksinya dia nggak boleh berhenti. Terus panjang kan? Iya. Ya. Potong, keluar lagi. Nah, kalau gigi seperti kuku, gimana, Bu? Serem. Repot lah. Itu memberikan informasi bahwa setiap sel dalam tubuh kita pun punya apa? Kecerdasan. Punya kecerdasan. Termasuk semua makhluk di alam semesta punya kecerdasan. Atau yang disebut sebagai sunnatullah. 3338. 3338. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sadaqallah. Makana ala nabiyyi min harojin fima faradallah lahu. Sunnatallah sebagai sunnatullah, sebagai sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, dan ketetapan Allah pasti berlaku, ya. Nah, sunnatullah itu akan tetap dalam keteraturannya sejak dulu, sekarang maupun masa depan. Oke, sunnatullah itu akan tetap berlaku, akan tetap dalam keteraturannya sejak dulu, sekarang, dan berikutnya. Dan sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. 3362. 3362. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sadaqallah. Ya, sunnatullah tidak akan berubah lagi. Sudah tetap seperti itu. Sehingga manusia bisa mengkaji dan mempelajarinya. Karena sunnatullah, hukum Allah tidak berubah. Ya, manusia baru menemukan rumusnya kemudian. Maka lahirlah ilmu pengetahuan, lahirlah rumus. Sebelum sebelum Mas Einstein Albert menemukan rumus E sama dengan MC kuadrat, energi udah ada belum? Udah ada. Sudah. Sudah Sudah. ada. Sudah ada energi itu, hanya baru kemudian orang menemukan rumus itu. Dan begitulah selanjutnya sebetulnya. Allah memberikan kepahaman kepada manusia. Iya. Oke, kalau kita kembali melihat surat 1851, bahwa alam semesta berupa langit dan bumi adalah perwujudannya
Allah. Sehingga alam semesta punya kecerdasan dalam bentuk keteraturan atau yang disebut sebagai sunnatullah. Dan Betul. sunnatullah tidak akan berubah. Bukti lain bahwa alam semesta ini adalah ruh, bahwa Al-Quran adalah ruh. Ya, Quran adalah ruh di surah 42 ayatnya 52. Di surat di surat 42 ayat 52 bahwa wahyu adalah ruh. Dan di surat 4153 ayat-ayat itu dalam bentuk ufuk dan cakrawala. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan di dalam diri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Quran itu benar. Nah, Quran itu wahyu, wahyu itu juga adalah ruh. Ruh menjelma menjadi ufuk dan menjelma menjadi tubuh fisik manusia itu sendiri. Nah, ketika berikutnya nih, ketika terjadi pecah nafas dari nafsin wahidah tadi, ketika nafsin wahidah pecah nih, nah kondisi setiap jiwa ketika pecah dari induknya tadi, itu pada awalnya dalam posisi tidak stabil, gemper, pakewuh, bingung, bimbang, seperti anak ayam ditinggal induknya. Begitu kondisi jiwa ketika pecah dari induk. Nah, maka pecahan-pecahan jiwa itu harus mengalami yang namanya proses pematangan atau Tangan jiwa. penyempurnaan yang disebut sebagai penderitaan. Halo? Penyortiran. Ya, nyambung. Sang bayi ketika di dalam Penyortiran diayak. sang bayi ketika di dalam rahim nyaman nggak? Nyaman. 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 Nggak Keluar pusing nggak mikirin, nyaman. nggak pusing mikirin pakaian, nggak pusing Yang mikirin paling aman makanan. di dunia. Ya, betul nggak? Ya. Betul. Ketika dia lepas dari rahim, panik dia, Nangis. mewek, Nangis. nangislah dia, nyari baju, nyari makan, nyari minum. Begitulah kondisi sang jiwa ketika dia pecah, lepas dari jiwa induk tadi. Maka kondisinya sangat tidak stabil. Nah, untuk menuju kesempurnaan, maka setiap jiwa harus berproses. Atau namanya harus mengalami proses pematangan untuk menjadi sempurna yang disebut sebagai penderitaan. Jadi penderitaan adalah proses perjalanan jiwa menuju kesempurnaan. Sempurnaan. Supaya menjadi Dewasa. dewasa. Gitu ya. Nih lihat ayatnya. Nah, jadi lihat ayat ini sekarang nggak salah paham ya. 1971. Ini proses. Proses A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sadaqallah. ini ketetapan bahwa tidak ada jiwa yang ujug-ujug dewasa, tidak ada jiwa yang ujug-ujug sempurna, stabil, melainkan dia mesti mengalami proses namanya penderitaan. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi neraka itu sebagai wujud tadi, proses pematangan. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Contoh sederhana begini. Ada orang mencari emas. Apakah emas yang dia ditemukan sudah jadi perhiasan? Belum. Masih geruntul-geruntul kan gitu kan? Ya. Nah, gerindil emas tadi untuk bisa menjadi perhiasan itu mesti mengalami apa? Proses apa? Pak, Nah, dibakar. dibakar. Itu namanya pematangan.
istilahnya masuk neraka itu, Bu. Oke, gitu ya. Contoh Ya. lain, besi bekas. Bagaimana besi bekas bisa berubah bentuk menjadi perkakas? Dipanaskan dulu biar cair. Lewat Ditempa. ditempa Ditempa. juga. Begitulah sang jiwa, dia akan tumbuh lebih dewasa, lebih sempurna, lebih matang ketika dia sudah bisa melewati berbagai macam penderitaan dalam hidupnya. Dan tidak ada nabi, rasul sekalipun yang lepas dari penderitaan. Nabi Muhammad menderita hidupnya. Ya, penderitaan. Nabi Isa mengalami penderitaan nggak? Iya. Ini Nabi Musa semua, Bu. Semua. Semua nggak ada. Jadi nggak bisa orang ujuk-ujuk menjadi cemerlang kalau nggak ditempa. Ya, semakin kenceng penderitaannya makin jadi berlian tuh. Gitu. Makin kesetrum. Ah, oke, begitu ya sampai di sini. Dan satu lagi. Dan minimal setiap jiwa akan mengalami dua proses pematangan. Minimal. Minimal setiap jiwa mengalami dua siklus pematangan. Dua kali pematangan biasanya. Nah, yang ketiganya mudah-mudahan sudah lulus gitu. Lulus 40-11. 40-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan untuk keluar?" Ada. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar bagi kami dari neraka tadi?" Berarti minimal setiap jiwa pernah mengalami atau harus mengalami dua kali pematangan. Nah, pertanyaannya berapa kali satu proses pematangan? Berapa lama? 50.000. Bukan 50.000. 4,5 miliar tahun satu Oh siklus. iya, 4,5 miliar tahun. Ya, nah berikutnya tinggal tinggal menyempurnakan saja gitu. Makanya menjelma menjadi manusia jangan disia-siakan. Sia-siakan. Lakukanlah yang terbaik untuk menyempurnakan jiwa lebih lebih cepat gitu ya. Nah, ketika manusia keluar lepas pecah dari jiwa yang satu tadi, maka setiap jiwa kondisinya amarah. Nah, ketika jiwanya amarah, maka dia harus mengalami proses pematangan. Yang kedua, jiwanya naik level menjadi lawamah, sudah tidak amarah tapi masih menyesal. Nah, setelah manusia itu jiwanya menyesal, baru berikutnya dia bisa naik ke mutmainnah. Nah, ketika jiwanya sudah sampai ke level mutmainnah, di situ sudah aman. Sudah aman, tidak lagi balik ke neraka. Ya, oleh sebab itu, ketika manusia menerima amanat berupa Quran, mereka masih zolim menolak, masih jahil, dia pun menolak. Maka jiwa-jiwa yang masih menolak Quran, posisinya zolim, juga masih menolak Quran, posisinya jahil, maka dia akan mengalami proses pematangan. Tangan. Ya, lebih nah, panjang. jiwa itu di dalamnya ada sudur, di dalamnya ada kolbu, di dalamnya ada Tuh, fuad. ada fuad. Dan fuad adalah bagian dari ruh, agar Ruh. jiwa punya kecerdasan. Cerdasan. Jadi kecerdasan berkaitan dengan ruh. Ruh nanti berkaitan dengan
fuad. Dan Fuad. fuad ada di dalam jiwa. 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 Maka jiwa-jiwa yang cerdas, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang sudah sampai tembus ke fuad. Gitu ya. Suratnya 32 ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit kamu sedikit sekali bersyukur. Sadaqallah. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran sam'a, penglihatan absor, dan pemahaman hati afidah fuad. Tetapi kamu sedikit sekali membuka diri tembus sampai ke fuad. Padahal di dalam fuad ada ruh. Dan ruh itu adalah kecerdasan. Maka jiwa-jiwa yang cerdas atau kecerdasan spiritual hanya bisa diraih oleh orang-orang yang sudah bisa menghidupkan ruhnya di dalam fuad. Gitu ya. Nah, jiwa-jiwa yang sempurna itu nanti, jiwa-jiwa yang cerdas itu nanti akan mandiri jika sudah matang. Dan jiwa-jiwa itulah yang akan menjadi kami. Kami. Pernah Bapak Ibu membaca ayat kami. Nah, jiwa-jiwa yang sudah sempurna itulah, jiwa-jiwa yang sudah mencapai kesempurnaan itulah, jiwa-jiwa yang sudah cerdas itulah yang akan menjadi kami. Kami gitu. Kepada kami kembali. Ya. 2957. Bismillah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Sadaqallah. Jiwa-jiwa yang sudah mencapai kesempurnaan, yang sudah cerdas inilah yang kembali kepada kami. Menjadikah kami. Nah, sementara jiwa-jiwa yang baru mengalami pecahan itu minimal akan melewati 3 proses tadi, 3 tahap. Dari amarah, kemudian lawanah, kemudian mutmainnah. Ya, penjelasannya dilanjutkan berikutnya. Karena sudah ada kumandang azan di sini. Terima kasih. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kang Iip. Ya. Terima kasih Kang Iip. Terima Terima kasih semuanya. Untuk Farida, Ibu Dina, KPI Bu Dewi. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Loba telepon masuk.